Selamat pagi siswa-siswi SMPK 4 Penabur kelas 7. Selamat datang di SMPK 4 Penabur. Kali ini kita akan berbicara, belajar mengenai gaya belajar siswa atau learning style. Kalian akan mengetahui beberapa teori gaya belajar setelah ini. Kemudian kalian akan lebih dalam mengetahui gaya belajar yang dikemukakan oleh Neil Fleming, yang merupakan teori gaya belajar yang paling sering dibicarakan. Kalian akan bersama saya, Anton Rusnanto. Ya, untuk perkenalan lebih jauh, kalian lihat ada gambar saya di sini, ada nama saya, ada email penabur saya, juga ada IG account untuk labmat.smk4. Jangan lupa follow labmat smk4. Oke, kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu ya betul, gaya belajar siswa. Kita mulai dengan sejarahnya dulu. Dimulai dari kapan ya kira-kira kalau gaya belajar itu? Gaya belajar sudah dibicarakan orang sejak 3304 sebelum Masehi. Bayangin, 3304 sebelum Masehi. Itu artinya 300-an tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Lama banget. Aristoteles sudah membicarakan itu. Kemudian selang lama banget orang membicarakan tapi tidak terlalu terkenal. Baru pada tahun 1978 Lev Vygotsky kembali memikirkan secara serius, menuliskan secara serius mengenai teori belajar. Ingat, 1978 dan 3304 sebelum Masehi. Itu jaraknya jauh sekali. Kemudian tahun 1983 Howard Gardner dengan multiple intelligence ya. Kemudian dilanjutkan oleh Neil Fleming pada tahun 1992. Dan bukan terakhir sih, sampai sekarang kita masih membicarakan mengenai teori gaya belajar, adalah David Kolb, tentang bagaimana lingkaran belajar itu. Oke, kita mulai tidak dari zamannya Aristoteles, tapi kita mulai dari zamannya Howard Gardner. Howard Gardner sebenarnya menolak teorinya. Ini disebut teori belajar, teori gaya belajar, karena ada 8 atau 9 kemampuan menurut Howard Gardner. Yang di pojok sana ada musical, kemudian existential, interpersonal, kinesthetic, visual or spatial, interpersonal, linguistic, dan terakhir dekat sini adalah naturalistic. Itu adalah gaya belajar menurut Howard Gardner. Walaupun Howard Gardner tidak kemudian menyanggah bahwa ini bukan gaya belajar, dia mengatakan ini adalah multiple intelligence dari Howard Gardner. Tahun-tahun belakangan kita mengenal sebagai itu. Tapi ketika teori ini pertama kali dikemukakan, banyak orang menyangka ini adalah teori mengenai gaya belajar. Demikian ada 8 buah gaya belajar menurut Howard Gardner yang akhirnya pada akhir-akhir tahun 2000-an, 1900-an terakhir sampai 2000, ini disebut sebagai teori multiple intelligence. Yang kedua, Neil Fleming. Neil Fleming mengemukakan ada 3 atau 4 jenis gaya belajar pada manusia atau pada siswa, pada kita semua. Yang pertama, visual. Yang kedua, auditory. Yang ketiga, kinestetik. Teori ini disebut teori VAK. Kemudian
berkembang. Ada yang menambahkan dengan tulisan R. Jadi V-A-R-K, VARK. Visual, auditory, reading and writing, dan yang keempat kinestetik. Jadi menurut Neil Fleming, kita belajar itu gayanya, kalau kita seorang visual akan bagaimana, kalau kita seorang auditory akan bagaimana, kalau seorang kinestetik akan bagaimana. Itu akan kita bahas lebih jauh. Kita ke David Kolb terlebih dahulu. David Kolb mengemukakan bahwa belajar gayanya itu ada beberapa dan merupakan rangkaian. Rangkaiannya itu ada concrete, ada reflection, ada abstraction, sama ada active experimentation. Jadi ada 4. Sekali lagi, ini pada masanya dianggap sebagai teori gaya belajar. Tapi pada akhir-akhir ini orang menyebutnya sebagai lingkaran belajar, teori lingkaran belajar, learning cycle theory. Di antara ketiga orang ini, yaitu Howard Gardner, Neil Fleming, dan David Kolb, teori yang paling diterima oleh masyarakat adalah teorinya Neil Fleming. Masih ingat tadi Neil Fleming mengemukakan ada berapa, anak-anak? Berapa? Oh iya, betul. Ada 3 atau 4. 3 V-A-K. Visual, auditory, kinestetik. Kalau yang 4 ditambah menjadi R. V-A-R-K. Visual, auditory, reading and writing, serta kinestetik. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh mengenai apa yang sudah dikemukakan oleh Neil Fleming mengenai VARK tadi. Bagaimana sih siswa yang punya tipe belajar atau gaya belajar visual? Bagaimana sih siswa yang memiliki gaya belajar auditory? Bagaimana siswa yang belajarnya secara kinestetik? Lalu bagaimana seorang siswa yang memiliki gaya belajar tertentu, dia harus belajar nantinya di sekolah atau di rumah nantinya kalau kalian ikut WFH. Dia harus bagaimana supaya ketika dia belajar, materinya, konsepnya, apa yang diajarkan segera bisa diterima dengan baik oleh dirinya. Ya, kalian, saya, dan kalian akan menemui hal-hal sedikit baru pada perjumpaan kita nanti di pelajaran misalnya. Karena kita akan bertemu sering seperti ini dalam bentuk video. Nah, apakah itu juga akan mempengaruhi gaya belajar kalian? Kita bahas lebih jauh teori gaya belajar dari Neil Fleming yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, visual. Lihat di layar monitor kalian. Visual learner itu orang yang memiliki gaya belajar dengan cara melihat benda secara nyata. Dia akan cepat menerima konsep, menerima pembelajaran kalau hal itu dinyatakan atau diberikan, disampaikan secara visual. Visual itu maksudnya dengan gambar-gambar, dengan video, dengan benda-benda konkret, dengan eksperimental. Itu adalah tipe orang atau siswa yang memiliki gaya belajar visual. Jadi, kalau kalian memiliki gaya belajar visual, maka kalian harus meyakinkan semua materi itu dalam bentuk chart. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa kalian kasih tahu, Bapak tolong kasih kami mind mapping, atau tolong berikan kami chart, tolong berikan kami catatan-catatan yang
terlihat nyaman di pandangan mata. Jadi kalian belajar dari mata kalian. Maka logonya di sebelah ini kita bisa lihat nih, mata, visual. Kemudian kalau di SD kalian pernah belajar mengenai penggunaan flashcard. Flashcard ini dipakai untuk membantu visual learner. Untuk kalian orang-orang yang memiliki gaya belajar secara visual. Pastikan kalau kalian nanti di rumah yang memiliki gaya belajar visual, ketika WFH atau home learning, nanti guru WFH, kalian home learning di rumah, kalian duduknya sangat cukup dekat dengan visual yang diberikan supaya mempercepat proses penerimaan. Kedua, cobalah untuk selalu rapi, karena mata kalian sangat senang, sangat terganggu, bisa senang, bisa terganggu dengan apa yang dilihat. Jadi misalnya kalau itu terlihat nyaman, rapi, itu akan membantu proses pembelajaran. Sementara kalau itu acak-acakan, itu bisa aja mengganggu kalian belajar. Itu untuk visual. Kemudian kadang-kadang orang visual selain dia melihat benda, dia sebaiknya juga kadang-kadang memejamkan mata, lalu membayangkan visual-visual yang udah dipelajari untuk membantu dia mengingat. Bagaimana kalau dia kehilangan visual, bagaimana kalau ada gitu. Nah, ketika tidak ada dan ada itu akan membedakan. Dan di situ kalian akan belajar sesuatu. Demikian untuk orang visual. Kita lanjutkan kepada tipe belajar yang kedua. Masih ingat? Apa ya? Ingat, V, A, K. Yang pertama V tadi, visual. Yang kedua, A. Iya, betul. Auditory. Auditory artinya seorang siswa atau seseorang yang gaya belajarnya diperkuat atau melalui telinga pendengaran, auditory. Kita lihat ke slide di samping ini. Jadi auditory learner, mereka harus duduk di tempat yang bisa secara jelas mendengarkan suara-suara dari orang yang memberi pembelajaran. Kalau itu dalam bentuk video, pastikan kalian punya earphone atau handsfree yang bagus sehingga nyaman di telinga, tidak menyakitkan. Juga suaranya bisa mengurangi, kalau suara saya kan jelek, bisa mengurangi kejelekan suara gurumu ketika mengajar. Kemudian seorang pelajar dengan gaya belajar, siswa dengan gaya belajar auditory, dia harus mengulang. Kadang-kadang harus dengan keras. Setiap pelajaran yang diberikan. Dengan cara gimana? Dengan cara membaca yang keras. Try repeating the things you hear back to yourself out loud to help retain the information. Jadi kadang-kadang waktu kecil dia belajarnya sambil membaca buku keras gitu. Kan ada kan yang tidak bisa membaca buku pelan-pelan gitu. Nah, itu bisa jadi menjadi ciri dia seorang pelajar yang auditory. Bisa nggak kita seperti itu sekarang? Oh, bisa aja, di kamar kita bisa melakukan. Banyak pelajar auditory yang berhasil dengan cara itu. Dengan cara membaca lebih keras. Sehingga dia bisa lebih cepat memahami konsep dengan cara demikian. Yang kedua, dia bisa merekam pelajaran yang diberikan. Agar kalau kita live itu kan kadang-kadang lupa. Nah, begitu kalian nanti learning from home bisa direkam, bisa berupa video atau bisa berupa suara. Kalian cukup mendengarkan suaranya, itu akan menstimulus kalian untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan.
Itu gaya belajar auditory. Kemudian kalian juga harus listen carefully, mendengarkan dengan baik setiap penjelasan. Karena penting banget buat kalian untuk datang ke kelas, mendengarkan setiap pembicaraan guru yang dikemukakan. Itu membantu kalian sekali untuk menguasai pembelajaran. Jadi bolos, tidak ikut kelas, itu menjadi sesuatu yang dilarang. Sebenarnya dilarang untuk semua tipe belajar. Tapi untuk pelajar auditori itu besar banget akibatnya. Kecuali kalau kalian bisa rekam. Sekarang nanti ketika kalian learning from home learning, kalian bisa merekam. Kemudian usahakan kalian punya pemutar lagu atau pemutar Spotify atau something like that yang bagus, sehingga itu akan membantu kalian untuk menstimulus kalian dengerin sambil dengan radio, kalian belajar. Kadang-kadang auditory learner seperti itu. Kemudian kalian kudu ajak teman-teman kalian membicarakan. Tadi belajar apa sih? Kamu tadi ngerti nggak? Ajak nih. Dengan cara bertanya dan mendengarkan temanmu menjelaskan, itu akan membuat kamu meyakinkan, semakin memperoleh peluang untuk belajar lebih dalam, lebih jauh. Jadi ngobrol tentang pelajaran yang tadi, ngobrol tentang sesuatu, ngobrol tentang YouTube channel yang keren. Nanti kamu bisa ilmunya ini bisa menambah seperti itu. Ngobrol tentang buku isinya apa. Itu adalah yang harus dilakukan oleh pelajar auditori. Kalian bisa pelajari lebih jauh mengenai auditory learner, ada di slide ini. Slide-nya nanti saya bagikan. Kita masuk ke tipe ketiga. Gaya belajar menurut siapa tadi? Oh betul, Neil Fleming. Jadi ada 3 orang tadi, Howard Gardner, Neil Fleming, David Kolb. Yang famous yang kita pelajari hari ini adalah dari Neil Fleming. Yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Apa itu? Dari namanya udah tahu, kinestetik. Lihat slide-nya. Gambarnya tangan. Seorang siswa dengan gaya belajar kinestetik, dia tuh nggak bisa disuruh duduk diem di kursinya, terus belajar, terus harus sikap sempurna terus. Bukan gayanya. Kinestetik, dia harus berusaha mengkreasi, membuat sesuatu untuk mengingat pelajaran. Gurunya menjelaskan, dia bisa aja pegang bolpen sambil terus gambar-gambar sesuatu, atau dia sambil lipat-lipat kertas sampai dia buat sesuatu. Itu membantu dia untuk mengingat pelajarannya. Kemudian seorang siswa dengan gaya belajar kinestetik, dia harus aktif. Kalau pas istirahat, dia harus memanfaatkan waktu istirahatnya dengan baik. Jadi kayak dia kalau istirahat tuh ngecas, dia harus mengeluarkan energinya. Di samping itu, ketika dia melakukan kegiatan, dia akan belajar mengingat-ingat konsep yang sudah dipelajari tadi. Dia harus duduk yang dekat dengan pintu. Kenapa? Supaya dia cepat lari keluar. Karena atau dekat dengan tempat yang dia gampang berdiri. Bayangin kalau seorang kinestetik duduknya di pojok, kemudian dia nggak bisa digerak mana-mana, kasihan dia nggak bisa bergerak apa-apa. Itu akan sangat menyiksa dirinya dan itu akan mengganggu prestasi belajarnya. Jadi kinesthetic learner akan semakin merasa disupport, didukung kalau tempat belajarnya memudahkan dia untuk sedikit leluasa bergerak. Kemudian dia tuh seneng banget belajar hal-hal kayak cooking, memasak, construction, bangun jembatan gitu, atau di lab gitu dia bikin kegiatan-kegiatan yang lab, atau di ruang elektro. Itu adalah gaya belajar kinestetik ketika sedang belajar.
Dengan cara demikian, dia akan lebih cepat menyerap hal baru atau lebih cepat dalam belajar. Kemudian, seperti yang saya katakan tadi, dia kadang-kadang take notes ketika guru menjelaskan. Guru jelasin, dia nggak bisa diem, makanya dia nulis satu gambar, bikin gambarnya bukan tulisan aja, bisa aja dia pakai gambar sesuatu yang itu bisa mengingatkan dia tentang pelajaran hari ini. Itu adalah gaya belajar kinestetik. Kemudian dia harus berkali-kali kadang-kadang menuliskan kalau ketemu orang mendengarkan supaya ingat dia gambar, dan gambarnya berkali-kali gitu. Makanya guru ketika ada yang siswa gini, biasanya kalau guru P4 ditanya dulu apa yang dilakukan, nggak langsung diomelin, nggak langsung dijudge dia bagaimana. Kalian pasti akan ditanyakan. Nah, interaksi demikian kamu harus menjelaskan kepada gurumu jika kamu seorang kinestetik. Interaksi demikian akan membuatmu dan gurumu akan mengerti bagaimana kalian selanjutnya akan berinteraksi. Kemudian, take the time to make study sheet to prepare the test or exam. Jadi dia kalau mau tes itu kudu prepare lebih serius. Dia harus ambil waktu, kemudian dengan gaya belajar mungkin sambil lompat-lompat apa dia belajar sambil itu gaya belajar yang dilakukan oleh seorang kinestetik. Jadi kita udah belajar 3 hal dari Neil Fleming hari ini. Yang pertama gaya belajar visual, betul. Yang kedua, auditory. Yang ketiga, kinestetik. Ada V, A, K. 3 hal ini harus kalian ingat. Nah, lalu bagaimana kita tahu saya gaya belajar apa ya? Hah? Kalian mau tahu nggak gaya belajar kalian? Oke? Saya tidak bisa mengetes karena saya bukan guru BK. Saya guru matematika. Tapi kalian bisa lihat di slide. Saya sempat ikut di slide ini menyatakan saya masuk ke educationplanner.com, kemudian saya cek. Saya ini Anton Rusnanto itu gaya belajarnya apa? Ada tuh tulisan what's your learning style? The result. Terus Anton Rusnanto score. Saya tuh auditorinya 50%. Auditori 50%. Kemudian visualnya 35%. Tactile-nya atau kinestetiknya 15%. Jadi menurut tes yang dilakukan oleh Education Planner, saya ini adalah pelajar auditori. Saya senang banget belajar dengan cara mendengarkan guru bicara, mendengarkan radio. Kan zaman saya belum ada grafik desain yang bagus-bagus, radio dan sebagainya. Atau mendengarkan lagu sambil belajar, itu gaya-gaya belajar saya auditori. Lalu, bagaimana dengan gaya belajar kalian? Kalian bisa ikuti saya. Di sini saya punya barcode. Barcode ini akan didiamkan beberapa saat, mungkin 1 menitan. Silakan kalian screenshot atau boleh langsung di-scan pakai HP kalian, QR code-nya di-scan. Nah, kalau kalian udah men-scan QR code ini, kalian akan langsung dibawa ke tadi educationplanner.com. Jadi ini tugas kalian, scan barcode-nya, lalu kalian akan dibawa oleh link menuju ke Education Planner. Di situ nanti akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu akan mengungkap apakah tipe gaya belajar kalian. Siap? Oke. Ini selalu ada di sini QR code-nya, silakan di scan. Lalu scan-nya ini akan membawa kalian ke tadi educationalexplainer.com. Lakukan, jawab pertanyaan-pertanyaan itu, nggak banyak. Kalau saya 20 pertanyaan. 20 pertanyaan ini akan mengungkap. Nanti kira-kira semenit lah 20 pertanyaan, kan cepet pertanyaan. Mengungkap seperti apa? Kalau saya tadi, saya auditori, 50% auditori. Tidak ada 100% auditori kayaknya sih. Saya 50% auditori, visualnya 35%, tactile 15%. Apakah kalian
Silakan scan the barcode, lalu isi. Setelah isi, nanti akan muncul resultnya, hasilnya. Nah, hasilnya itu kamu screenshot. Jadi nanti misalnya siapa namamu? Namanya bisa diganti. Explainer.com akan nanya, ini mau pakai nama asli apa? Kamu boleh isi. Kalau saya pakai nama asli Antonus Nanto, kalian boleh sebaiknya pakai nama asli supaya nanti guru BK dan pembimbing PLS akan bisa menilai kamu. Ini masuk tugas. Kalau sudah di screenshot, nah berikutnya saya beri sebuah link lagi. Kalau ini linknya berwarna biru, kemudian kalau kalian scan, kalian akan dibawa juga ke Wakelet namanya. Di situ kamu akan posting, submit tadi hasil screenshot tadi. Nah, kamu dan teman-temanmu ada berapa? Ada 100-an, 200 orang akan bisa lihat nanti, oh si ini tipe belajarnya ini, oh si itu tipe belajarnya itu, oh dan sebagainya. Dengan cara kamu masuk ke linknya Wakelet itu yang berwarna biru, kamu scan, terus kamu nanti langsung muncul pertanyaan kosong, ditanya namamu. Kamu gunakan nama asli, terus namamu, kelasmu, lalu masuk. Begitu masuk, nanti kamu akan bisa ada tanda plus, itu bisa edit, ada tanda plus. Kamu klik tanda plusnya, kamu bisa upload hasil screenshot tadi di situ. Boleh ditambahin kata-kata? Boleh tambahin kata-kata. Saya kayaknya nggak setuju nih dengan hasil ini. Kenapa? Tulisin. Saya setuju banget nih, ini kayak saya banget. Boleh ditambahin seperti itu. Saya kok 50-50 ya antara setuju apa enggak. Kayaknya saya bisa dua macam deh. Saya bisa visual. Boleh dengan kata-kata seperti itu. Gunakan kata-kata yang baik karena ini akan dilihat oleh teman satu angkatanmu. Bayangin, kamu akan bisa kenal temenmu. Nanti ini bisa jadi tugas matematik loh. Kenapa? Nanti di P4 guru mat akan tahu ada berapa persen sih pelajar auditori, ada berapa persen sih pelajar visual, ada berapa persen sih pelajar kinestetik. Bahkan guru-gurumu nanti akan tahu bagaimana memperlakukan kalian dengan data yang kalian submit ini. Mengerti ya tujuan dari pembicaraan kita tentang teori gaya belajar ini? Supaya kalian tahu tipe belajar kalian, guru-guru juga tahu, sehingga nanti kalau kita berinteraksi, itu hasilnya akan lebih baik. Apakah nanti tetap akan ada masalah? Pasti, tapi masalahnya pasti tidak mengenai gaya belajar. Jika kalian sudah menceritakan melalui hasil yang kalian submit itu. Sampai sini paham kalian? Apa yang harus dilakukan? Oke? Ngerti? Jadi kalian pertama scan barcode QR code berwarna hitam. Lalu isi soalnya sampai dia keluar result hasil. Lalu screenshot. Lalu screenshotnya biarkan ada di handphone. Kamu scan barcode berwarna biru. Berwarna biru akan kenapa biru? Karena biru Wakelet. Wakelet itu berwarna biru. Kalian akan dibawa ke Wakelet. Pertanyaan pertama itu kosong. Kamu harus isi nama. Nama asli boleh, anonim boleh. Sebaiknya kalian nama asli dengan kelasnya. Kemudian kalian masuk, ada tanda plus di bawah. Klik tanda plusnya. Nanti kalian bisa upload hasil screenshot tadi. Boleh dikomentari. Boleh, wah ini saya banget. Ini bukan aku banget, boleh. Demikian anak-anak, hari ini kita telah belajar gaya belajar pada siswa, pada manusia, pada semua orang. Kita review sebentar. Gaya belajar dibicarakan sudah sejak lama, sejak zaman Aristoteles. Yang paling terkenal adalah gaya belajarnya, teori gaya belajarnya Neil Fleming. Ada 3. Visual, auditory, kinestetik. Visual, auditory, kinestetik. Ada juga yang menambah dengan reading and writing. Ada 2 gaya belajar yang kurang famous, yaitu dari Howard Gardner. Tapi Howard Gardner disebut sebagai bapak multiple intelligence.
Bayangin, gagal disebut sebagai teori gaya belajar, dia disebut sebagai teori multiple intelligence. Jadi, banyak intelijensi. Kemudian, David Kolb dikenal sebagai penemu learning cycle, lingkaran belajar. Jadi, kalau kalian belajar sesuatu, beropini sesuatu, itu tidak ada masalah. Apa kata orang? Suatu ketika itu akan berguna dan dimanfaatkan orang. Karena itu, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Anak-anakku, tetap berguna untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk SMK 4, untuk Indonesia, dan untuk dunia. Tetap sehat, stay healthy, stay safe, and God bless you all. Terima kasih.